Perkenalkan, nama saya Premestin Rante Tampang, NIM 2203 012 014 0113. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban saya tentang soal 10.77, yaitu bandingkan secara singkat pendekatan FSEPR dan hibridisasi dengan studi geometri molekuler. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pendekatan FSEPR dengan studi geometri molekuler. Teori VSEPR merupakan singkatan dari Valence Shell Electron Pair Repulsion, atau istilah lebih dikenal yaitu teori tolak pasangan elektron, di mana teori tolak menolak pasangan elektron pada kulit terluar atom pusat. Teori VSEPR merupakan penjabaran sederhana dari rumusan Lewis yang dapat digunakan untuk menentukan struktur geometri suatu molekul. Untuk menentukan bentuk molekul berdasarkan teori ini, kita harus mengetahui jumlah pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebasnya. Pasangan elektron ikatan itu merupakan pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan dengan atom lain, sedangkan pasangan elektron bebas adalah pasangan prinsip dasar teori ini yaitu yang pertama, pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas menempati posisi di sekitar atom pusat dalam suatu molekul, sehingga terjadi gaya tolak-menolak antara pasangan elektron tersebut. Gaya tolak-menolak yang dihasilkan harus serendah mungkin, artinya pasangan elektron akan berada pada posisi terjauh. Posisi pasangan elektron ikatan berpengaruh pada arah ikatan kovalen dan bentuk molekulnya. Pasangan elektron bebas akan mengalami gaya tolakan yang lebih besar daripada pasangan elektron ikatan, sehingga pasangan elektron bebas akan mendorong pasangan elektron ikatan agar lebih berdekatan. Akibatnya, pasangan elektron bebas bisa menempati ruang yang luas. Sudut yang terbentuk antara pasangan elektron bebas dan pasangan elektron lainnya minimal adalah 90 derajat. Kemudian, gimana sih cara menentukan bentuk molekul? Nah, menurut teori ini ada beberapa langkahnya, yaitu yang pertama, kita harus tentukan dulu nih jumlah elektron valensi atom pusatnya berapa. Kemudian kita tentukan jumlah elektron valensi dari atom lainnya yang digunakan dalam berikatan. Kemudian setelah itu, kita tentukan jumlah pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Setelah itu, baru deh kita bisa menentukan bentuk molekulnya. Pada penentuan struktur ruang molekul-molekul berdasarkan teori ini, umumnya atom pusat dilambangkan dengan huruf A. Jumlah atom yang diikat atau jumlah pasangan atom yang diikat atau jumlah pasangan elektron ikatan itu dilambangkan dengan X, dan pasangan elektron bebas atom pusat dilambangkan dengan huruf E. Nah, adapun rumus umum mengenai bentuk geometri molekul teori ini yaitu AXY EZ, di mana A merupakan atom pusatnya, XY merupakan jumlah pasangan elektron ikatan, dan EZ-nya merupakan jumlah pasangan elektron bebas. Nah, ada catatan nih teman-teman. Jika ada pasangan elektron ikatan rangkap 2 maupun 3, maka itu dihitung 1 aja. Kemudian di sebelah kanan ini ada tabel bentuk geometri molekuler dari teori ini. Jadi pada saat kita mengerjakan suatu molekul, kita mencari bentuk molekulnya. Kalau kita sudah menemukan sesuai dengan rumusnya, maka kita bisa melihat di tabel ini dia termasuk dalam bentuk apa. Berikutnya yaitu pendekatan hibridisasi dengan studi geometri molekuler.
Pada kimia, hibridisasi merupakan konsep penyatunya orbital atom sehingga membentuk orbital hibrid baru yang sesuai pada penjelasan kualitatif sifat ikatan atom. Secara sederhana, hibridisasi merupakan pembentukan orbital hibrida, yaitu ikatan yang terjadi karena merupakan penggabungan atau peleburan dari dua atau lebih orbital atom dalam satuan atom. Orbital hibrida yang terbentuk memiliki panjang ikatan, sudut dan tingkat energi yang tidak jauh berbeda dengan orbital pembentuknya. Keberadaan orbital hibrida ini mampu menjelaskan bentuk molekul dan ikatan atom-atom di dalamnya. Hibridisasi terjadi sebagai bentuk penyetaraan tingkat energi melalui penggabungan antara orbital senyawa kovalen atau kovalen koordinasi. Hibridisasi umumnya tidak memerlukan tambahan energi. Nah, berikut ini adalah tabel dari bentuk geometri molekul pada hibridisasi. Pada beberapa referensi, penulisan dari orbital hibridanya itu seperti ini. Namun, disebutkan pada referensi lain juga bentuknya seperti ini. Pada beberapa referensi itu bentuknya seperti ini. Di beberapa referensi lainnya itu disebutkan dengan tulisannya itu seperti begini. Jadi itu pengertiannya sama saja. Kemudian cara pengerjaan dalam menentukan bentuk geometri molekul hibridisasi ini ada beberapa caranya. Yaitu yang pertama, pada penentuan hibridisasi itu kita berfokus kepada atom pusat. Maka hal yang pertama kita lakukan yaitu kita tentukan dulu mana yang menjadi atom pusatnya. Kemudian setelah itu, sebelum kita memahami teori hibridisasi lebih lanjut, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu konfigurasi mekanika kuantumnya. Untuk menentukan orbital mana yang dipilih pada teori hibridisasi, maka fokus konfigurasi terakhir pada subkulit S dan P. Kemudian setelah itu, kita menggambarkan diagram elektron valensi atom pusat pada keadaan dasar. Setelah itu, kita gambar kembali diagram orbital, namun dalam keadaan tereksitasi, sehingga bisa berpasangan dengan elektron dari atom lain. Namun, ada beberapa senyawa yang tidak memerlukan orbital tereksitasi. Kemudian yang terakhir yaitu kita menentukan orbital hibridanya atau orbital baru dengan melihat orbital-orbital yang terlibat. Nah, ini merupakan contoh soal dari pendekatan VSEPR dan pendekatan hibridisasi. Nah, pada sebelumnya itu saya sudah menjelaskan dari teorinya. Nah, supaya kita lebih mudah untuk membandingkan secara singkat antara pendekatan VSEPR dan pendekatan hibridisasi. Nah, ini merupakan contoh soalnya. Untuk pendekatan VSEPR, kita lihat dari elektron valensi dari tiap atom. Di sini dari tiap atom C dan atom O. Kemudian setelah itu kita gambarkan struktur Lewis-nya. Dari sini kita akan mendapatkan berapa jumlah pasangan elektron yang berikatan maupun pasangan elektron yang bebas. Berdasarkan struktur Lewis ini, maka kita akan memperoleh jumlah pasangan elektron yang berikatan itu ada dua, yaitu yang ini sama yang ini. Nah, sedangkan untuk pasangan elektron yang bebas itu dia tidak ada. Nah, berdasarkan rumus yang kita sudah peroleh, yang tadi itu dalam teori yaitu A, X, Y, E, Z, maka di sini kita masukkan nilai Y-nya itu yang 2 tadi, dan nilai Z-nya karena tidak ada, maka kita hiraukan. Sehingga kita mendapat tipe molekul yang AX2, di mana 2 itu merupakan jumlah pasangan elektron yang berikatan. Kemudian dengan bentuk molekul linear dan sudut ikatannya yaitu 180 derajat. Kemudian untuk pendekatan hibridisasi, di sini kita melihat atom pusatnya yaitu Al. Jadi kita melihat duluan dari Al-nya. Nah, terus di sini kita buat dalam keadaan dasarnya yaitu yang 3S2 sama 3P1. Kemudian setelah itu
Kita masuk yang untuk tereksitasi. Nah, di sini karena BR-nya ada 3, maka akan terjadi eksitasi. Nah, itu kita ambil dari yang 3S2 ini, terus kita pindahkan ke yang 3P1. Lagi kita buka. Kemudian setelah itu kita masuk di terhibridisasi, di mana karena tadi BR3-nya itu ada 3, maka kita masukkan nilai BR-nya itu di S2, kemudian yang 3P2, dan akhirnya 3P2. Nah, dari hasil ini maka diperoleh SP2, di mana S-nya itu dari yang 3S2, kemudian P-nya ada 2 karena di situ ada 3P2-nya ada 2 kali. Sehingga orbital hibridanya yaitu SP2 dengan bentuk geometrik segitiga datar sama sisi. Demikian presentasi jawaban yang saya bisa berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.